ada sanak famili kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, mungkin ada yang sedang sakit, tetangga kita juga. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini jadi wasilah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana semula. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulillah bi syifa wa salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kanat indahu mazlumatun bi akhin min 'irdin aw min syai'in fal yatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlumatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alaihi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man kanat indahu, barang siapa yang ada di sisinya, mazlumatun, perbuatan zalim. Artinya apa? Yang pernah melakukan perbuatan zalim li akhi, kepada saudaranya, min irdi, dari kehormatan, yang menyangkut kehormatan saudaranya, au min syai'in, atau dari sesuatu, dari apa, barang gitu. Fal yatahallal, maka mintalah halal minhu, daripada barang atau kehormatan yang telah diambil dengan zalim. Al-yauma, pada hari ini, ya, maksudnya ketika masih dalam dunia ini, masih hidup,
qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Ya, sebelum dinar dan dirham itu tidak lagi berlaku. Ya. In kana lahu amalun shalihun, in kana sesungguhnya karena ada lahu bagi orang yang zalim tadi amalun soleh, amal soleh ukhidha minhu akan diambil dari dia amal soleh itu biqadri madlumati dengan kadar kezaliman yang dia perbuat. Wa illam yakun lahu hasanatun, dan sungguh ketika tidak ada hasanatun kebaikan pada diri orang yang zalim tadi, ukhidha min sayyi'ati, maka diambil min sayyi'ati sebagian dosa sahibihi daripada sahabat yang dia zalimin atau teman yang dia zalimin. Fahumil alaihi, ya, dibebankan dosa itu alaihi kepada orang yang berbuat zalim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis selanjutnya datang dari Abu Hurairah. Sudah lama nih, banyak hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Siapa nama aslinya Pak Hadis? Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abu Hurairah itu bapaknya anak kunci. Jangan lupa, sering disampaikan ya. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, beliau lebih suka pakai nama Abu Hurairah karena itu pemberian daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, beliau ini termasuk Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Jadi zaman dulu ada tuh, ya bukan pokoknya tinggal di Masjid Nabawi aja karena nggak punya rumah. Ya, Ahlus Sufa. Nah, itu bisa dikatakan sufi, bisa diambil. Ya, tasawuf, sufi, Ahlus Sufa. Nah, Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya ya, barang siapa yang berbuat zalim, jadi sisinya ada kezaliman, maksudnya pernah berbuat zalim kepada saudaranya, ya, yang menyangkut kehormatan saudaranya atau sesuatu dari saudaranya, ya, sandal, peci, baju, ya, harta benda, ya, maka mintalah halal kepada saudara. Kapan? Hari ini. Hari ini itu kapan? Ketika masih di alam dunia. Sebelum apa? Sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Ya, sebelum hari kiamat, sebelum kematian. Orang kalau udah meninggal mau ya dinar, dirham nggak berlaku. Kapan? Hari ini. Kok kita pernah menzalimi saudara kita, minta halal. Misalnya kita pernah ngambil sesuatu milik saudara kita, pulangin itu, ya, pulangin. Pernah ada kisah orang berbuat zalim. Jadi dia ini ada seorang nelayan, kerjaannya nyari ikan. Nah, ketika dia dapat ikan banyak, ada orang datang dan meminta ikan tangkapannya itu dengan zalim. Sini ikannya, buat saya. Kemudian dia bilang, jangan, ini ikan mau saya jual di pasar. Ini ikan untuk kebutuhan sehari-hari saya, akan saya jual, dan hasil jualan ini untuk keluarga saya, menghidupi keluarga saya. Tapi diambil dengan paksa sama dia orang. Diambil dengan paksa sampai kemudian dia pulang. Nah, orang yang ambil tadi pegang ikannya menggigit jempol daripada si orang yang zalim ini. Diambil ikannya kan, terus digigit tuh jempolnya dia sama ikan. Sampai kemudian ada virusnya itu, digigit sampai dia harus memutuskan jempolnya diputusin. Terus dia ke dokter bilang, wah ini infeksi nih, harus diputusin tangan nih. Dia lengan ini, tangan diputusin. Sampai kemudian tangannya, sampai ke bahunya diputusin. Karena
racun daripada ikan ini menyebar. Ini kalau nggak dipotong sampai bahu akan menyebar ke seluruh badan. Ya. Sampai kemudian ini orang mencari orang yang pernah dia zalimi tadi, si nelayan tadi, dicari sampai kemudian ketemu. Setelah ketemu, cerita, ya, wahai nelayan, aku minta maaf, aku minta halalku atas ikan yang dulu aku ambil. Nelayan bingung, udah nggak tahu siapa ini orang. Anda siapa? Saya nggak kenal sama Anda. Aku orang yang dulu merampas ikanku dengan zalim, dengan paksa. Ini hati-hati makanya nih, pungli itu ada, pungli, pungutan liar. Orang yang ngasihnya dengan terpaksa, itu kita lagi berbuat zalim sama dia. Ya. Kayak polisi. Apa? Kayak polisi maksudnya. Pungli ya. Ya oknum. Ya, pungli itu hati-hati. Nah, setelah dijelasin, diceritain, kemudian oh iya, kamu berdoa apa? Kamu minta apa kepada Allah sehingga saya kamu kan dizolimin ya, sehingga tangan saya hilang karena saya telah menzolimimu. Ikan itu menggigit jempol saya, akhirnya menjalar itu virus sampai kemudian saya harus memutilasi, memotong tangan saya sampai sebal. Ya. Terus itu orang bilang begini, ketika ikannya kau ambil, kemudian aku berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau menunjukkan kelemahanku di depan orang yang telah menzalimiku. Tunjukkanlah kemahakuasaanmu ya Allah kepada orang yang telah menzalimiku. Ya, kemarin kan udah kita bahas tuh, doa orang yang dizalimin itu enggak ada hijab. Maka ketika doa orang yang dizalimi berdoa, itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian minta halalnya dimaafin. Saya menghalalkan itu dan memaafkanmu karena melihat kondisimu seperti ini. Udah gak punya tangan itu, ya, udah gak punya tangan, tangan kanan atau kiri, pokoknya dipotong sampai sebahu, ya. Sampai kemudian ketika dimaafkan, ya, ketemu sama orang itu, setelah itu dia tuh teriak-teriak di jalan, barang siapa yang melihat aku, maka janganlah berbuat zalim. Oh, ini orang nih yang tangannya hilang. Barang siapa yang menemuiku dan melihat aku, janganlah berbuat zalim. Nah, dia ingin mengabarkan bahwasanya akibat perbuatan zalimnya dia sampai kehilangan tangannya. Gara-gara apa? Zalim. Yang diambil apa? Ikan. Ya, bayangkan yang diambil koruptor. Wah, ya kan? Banyak ada peribahasa gitu. Man dzalama dzulima, peribahasa Arab. Man dzalama dzulima. Barang siapa yang berbuat zalim, maka dia akan menuai dari kezaliman. Barang siapa yang berbuat zalim akan dizalimi. Hati-hati. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nanam padi, ya numbuhnya padi, panennya padi. Nanam apel, numbuhnya ya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Kok kita biasa berbuat zalim, hati-hati, nanti akan dibalas kezaliman kita ini. Bukan kemudian Allah menzalimi kita, enggak. Allah membalas itu karena kita telah berbuat zalim. Allah enggak pernah, ya, kemarin udah dibacain kan ayatnya kan, Innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah tuh enggak pernah, ya, berbuat zalim kepada kita nih hambanya, walau seberat biji zarrah, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Enggak pernah sekecil pun Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita hambanya. Sampai seperti itu. Nah, kalau ada barang hasil perbuatan zalim, kembaliin. Kok menyangkut kehormatan, misalnya minta halal. Misal contoh, kita habis ngomongin orang,
ghibah, ya. Itu minta halal. Nah, maka kemudian ulama-ulama kita ini di Nusantara itu mantap tuh ketika habis puasa 1 bulan terus Idul Fitri itu ada namanya halal bi halal. Itu dalam rangka memaafkan. Namanya manusia tidak luput dari dosa. Kita kenal ya, nggak mungkin enggak kita ngomongin pasti ada ya. Sedikitnya kita pernah ghibah ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau itu berhubungan sama orang lain minta halal. Makanya ada peribahasa halal bi halal. Dari situ, dari hadis itu ya. Fal yatahallal, maka mintalah halal atas yang kita perbuat. Ya, misalnya koruptor katakan korupsi, udah tuh bikin undang wartawan, bikin apa bahasanya telekonferensi ya. Minta maaf ya, press conference, minta maaf sama rakyat Indonesia bahwa saya telah melakukan korupsi. Nah, minta halal. Terus gimana cara tobatnya? Setelah minta halal, ya pulangin apa yang sudah diambil. Ini loh. Sama. Misalnya apa namanya? Tobatnya pencuri, ya kembaliin apa yang dia curi. Gitu. Misalnya pernah ada mencuri motor, ya tobatnya ya kembaliin itu apa yang telah dia curi. Tobatnya atau minta halal ke orang yang dicuri. Kalau yang dicuri menghalalkan, sudah halal berarti. Karena kalau enggak minta halalnya, ya, hari ini ketika kita masih di dunia ini enggak minta halalnya, nah nanti kok kita punya amal soleh, kita orang soleh nih misalnya, terus punya amal solehnya itu akan diberikan untuk orang yang kita zalim. Sekadar sebesar perbuatan zalim kita kepada dia. Nah kok nggak punya amal soleh, isinya sama-sama bejat gitu, nggak ada amal soleh, nggak ada kebaikan dalam dirinya dia. Udah zalim, ya, kemudian nggak punya amal soleh. Nah nanti di akhirat nggak punya amal soleh, dosa orang yang dia zalimin dibagi, diambil buat ini orang yang zalim. Makanya kita halal. Nah, coba kita flashback ke belakang. Apa sih yang telah kita perbuat selama ini? Apakah ada kezaliman pada diri kita yang kita perbuat kepada orang-orang di sekitarnya? Kalau emang ada, buru-buru minta halal. Ya, buru-buru minta halal. Nah, kalau kita dizalimin, kemarin katakan ya, kalau itu dizalimin, pasrah aja semua, minta doa. Ya, doa minta apa ke? Karena orang yang dizalimin doanya mustajab. Ada sholawat terkait apa zalim ini, yang sholawat ini. Ayo coba baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahdil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahdil zalimin bil zalimin fa akhrijna min bainihim salihin wa ala alihi wa
Muhammad ya. Shalawatlah untuk kanjeng Nabi Muhammad. Wa ashghilil zalimin bidzalimin. Sibukkanlah orang yang zalim dengan kezaliman. Sibukkanlah orang yang zalim dengan kezaliman. Artinya apa? Ketika dia berbuat zalim, itu akan kembali kepada dirinya. Terus wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami dan selamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, ya, semuanya. Ya, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi semuanya. Ya, itu. Kalau lagi dizalimi udah sholawat kan? Ya, sholawat kan. Pokoknya man dzalama dzulima. Barang siapa yang berbuat zalim akan dibalas dengan kezaliman lagi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke hadis yang selanjutnya. Pak Miftah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gibah, Ustaz. Apa tuh? Masalah gibah. Oh, gibah. Misalnya kita gibah pada orang, terus orangnya udah meninggal, itu minta maafnya pada siapa? Jadi kalau kita gibah sama orang itu meninggal. Gimana tuh minta maafnya? Nah, gini, apa namanya? Kalau orangnya muslim, itu guru saya ngajarin gini nih. Kadang ketika kita berbuat zalim sengaja atau tidak, kok nggak ketemu sama orangnya, baca istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah untuk orang tadi. Ya. Ini kita berbuat zalim, nih kita gibah ngomongin orang udah meninggal. Ya. Nah makanya gini, ini terkait waktu masih hidup kita nggak sempat lah minta maaf lah, lagi marah lah gitu. Atau gini, ini beda hal lagi. Misalnya ada orang sudah meninggal, ya itu nggak boleh kemudian kita ngomongin yang jelek-jelek, ya. Jadi ketika orang sudah meninggal, walau sejelek apapun dia ketika hidup, itu sudah berhenti kejelekannya ketika dia meninggal. Ya, sudah berhenti kejelekannya. Makanya ulama-ulama NU itu, ya, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kalau ada yang meninggal, mau pemabuk sekalipun, mau begajulan sekalipun, itu tetap min ahlil khair. Apakah dia ahli baik? Baik. Karena kenapa? Saat ini dia baik. Karena kejelekan, keburukan yang telah dia lakukan sudah berhenti. Berhenti gak? Berhenti. Udah mati. Masa mau berbuat buruk lagi? Nah gimana kalau kita ngomongin orang, ke orang yang meninggal, mintain ampun kepada Allah atas orang itu. Ya, nyampe nggak? Nyampe. Ya, buat apa coba ada? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat. Apa tuh tandanya? Mintain ampun. Allahumma gfir, ya Allah, ampunilah. Untuk siapa? Lil mu'minin, orang-orang mukmin, wal mu'minat, perempuan-perempuan mukmin, wal muslimin, orang-orang muslim, wal muslimat, perempuan-perempuan muslim. Nah, itu doain yang sudah meninggal tadi, karena kita punya dosa sama dia, kita zalim sama dia, dan kita mohon ampunan kepada Allah untuk itu orang. Nyampe nggak? Nyampe. Nah, terus ba'da sholat, ba'da kulli sholatin, setiap habis sholat baca istighfar yang kayak tadi saya baca pada maghrib. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Sama itu. Mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, untuk orang yang ada haknya kepada diri kita. Haknya dia ini kita ambil. Ya tadi ngomongin orang kan dosa. Gibah. Gibah itu apa sih?
ngerumpi ya Bu, menggunjing, ya. Gunjing. Ya. Tapi kan yang saya omongin benar Pak Ustaz. Benar. Yang diomongin benar. Makanya namanya gibah. Nah, kalau yang diomongin nggak benar, itu lebih tinggi dari gibah. Apa namanya? Buhtan, fitnah. Ya, itu fitnah. Kalau yang diomongin benar, misalnya saya ngomong gini, Pak Ustaz, apa namanya? Contoh ya. Pak Ustaz itu loh, Bang Haji kalau ngaji itu datangnya suka telat, misalnya gitu. Benar nggak itu? Benar. Ya, tapi itu gibah ngomongin. Nah, bisa dibilang gibah gitu. Kenapa? Karena ketika dia dengar nih yang diomongin sama kita, dia marah, pasti kesinggung. Itu namanya gibah. Ya, benar. Nah, kalau di atasnya itu namanya fitnah. Misalnya, Pak itu loh, Haji kemarin saya lihat naik motor ngebut-ngebutan, terus ada tas dia jambret gitu. Fitnah itu namanya. Lebih tinggi dari gibah. Ya, gibah itu ngomongin orang, ya benar yang diomongin benar. Ini bukan ceritain orang ya. Ya itu gibah itu gitu. Makanya kalau mau gibah, kalau mau ngomongin orang, awali dulu dengan Fatihah. Mari kita awali gibah kita dengan Fatihah. Itu insya Allah gak jadi gibah. Ibu ya, sama sih ibu bapak juga ya. Nah itu dah. Emang ya sama sih juga kan begitu. Manusia ya. Yang mudah-mudahan dengan istighfar kita dan ikhtiar atau apa namanya kebiasaan baik ulama-ulama kita mencontohkan kepada kita kayak tadi lebaran maaf-maafan ya, mudah-mudahan bisa menjadi ampunan untuk itu Pak ya. Jadi kalau orang yang kita zalimin udah meninggal atau kita nggak tahu siapa orang yang kita zalimin ya udah minta apa namanya mintain ampun kepada Allah atas orang itu. Kalau tadi nyari tuh, yang tadi saya cerita tuh yang sampai kegigit tangannya sama ikan, cari. Nah itulah satu daripada banyak keberkahan yang dimiliki umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan dosa itu ditangguhkan nanti dibalas di akhirat. Ya, coba ketika Fir'aun melakukan kezaliman, zalim Fir'aun. Ya, memerintah dengan seenak-enaknya, memerintah dengan sewenang-wenang, mengadakan perbudakan, orang dipaksa untuk menjadi apa yang dia mau. Ya. Kemudian bayi-bayi yang baru lahir, bayi lelaki yang baru lahir dibunuh semua. Itu zalim nggak Pak? Zalim tidak. Ya, zalim. Langsung dibalas sama Allah. Dibalas, ditenggelamkan itu di laut. Tuh. Jadi berkahnya jadi umatnya Nabi, perbuatan dosa kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibalas pada hari kiamat atau di alam kubur. Ya. Beruntung gitu. Makanya dan perbuatan dosa itu akan Allah ampuni ketika kita memohon ampunan kepada Allah, asal bukan dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu gak ada ampun. Ya, tapi kalau kita selama hidup adalah namanya manusia itu salah dan dosa. Selama hidup berbuat dosa kemudian meninggal dalam mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah semua, dalam keadaan baik semua, sehingga bisa Allah ampunin segala dosa kita. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, nggak pakai lagi dicuci mandi di neraka. Mudah-mudahan. Yakin gak? Yakin. Ana inda dhanni abdi. Kata Allah tadi, aku menurut prasangka hamba-Ku. Ya. Hadis ke-9. Wa'an Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah ridho kepada mereka berdua. Kepada siapa? Abdullah
muslimu, orang muslim, man salimal muslimuna, ya, yang selamat daripada muslim, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, ya, orang yang meninggalkan apa-apa nahallahu anhu, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang ditinggalkan tadi. Muttafaqun alaih. Waalaikumsalam. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun bil lisani wa yadihi. Ya. Orang muslim itu siapa sih? Ini kita muslim nih, ngaku muslim kan? Muslim Pak? Muslim. Kita Islam? Islam. Orang muslim itu orang-orang Islam. Rukun Islam apa? Syahadat. Syahadatain. Udah kita syahadatain udah. Terus sholat, kemudian puasa, kemudian bayar zakat, terus pergi haji bisa mampu. Mudah-mudahan semua pergi haji mampu, insyaallah Allah bukan. Ya. Nah, selain rukun iman ini, kata Nabi SAW, Muslim itu siapa? Muslim itu orang yang selamat. Yang Muslim yang lain ini selamat dari apa? Lisannya, ya, dari lisanihi wa yadihi, dan tangannya. Ya, pertama itu, orang Muslim adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Contoh, saya Muslim. Selama saya hidup sebagai Muslim, itu Bang Agus, Bang Abdul, teman-teman saya yang bergaul dengan saya itu selamat daripada lisan saya dan tangan saya. Enggak pernah saya menghina, enggak pernah saya memukul dengan sembarangan, enggak pernah saya menjelek-jelekan orang lain, misalnya gitu. Nah, baru bisa dikatakan Muslim. Kalau kita Muslim terusnya meledek orang, ya, kemudian ngata-ngatain orang, itu belum Muslim yang sebenarnya. Contoh, ini ada lanjutannya, tapi sekarang misalnya begini, kita Muslim, sebelumnya kita ini orang yang senantiasa berbuat zalim kepada diri kita, gak merugikan orang. Misalnya begini, contohnya, dulunya mabuk-mabukan, dulunya suka main perempuan, ya, itu selama hidup dia tuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia berpikir, ya Allah, aku nih banyak maksiatnya kepadamu ya Allah, ya kan? Nah, kemudian dia mencoba bertobat, tobatlah ya. Nah, ketemu guru yang salah misalnya, ya, ketemu guru yang salah. Akhirnya dia tobat, dia benar tuh secara ibadah benar, tapi hatinya memandang orang yang dulu itu dilakukan oleh dia dengan pandangan miring, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi sebelum dia hijrah, dia berpikir bahwa dirinya ini diri yang paling berdosa, diri yang paling buruk, diri yang kok kayaknya gak pantas dapat rahmatnya Allah. Senantiasa menyalahkan diri. Setelah dia hijrah, ibadahnya benar, coba nih Bang Ajis misalnya, Bang Ajis sholat tahajud deh, seminggu full aja, itu bakal berasa benar sendiri. Ya, hati-hati orang yang ahli ibadah itu godanya. Ya. Kalau emang bisa dijalani bagus, tapi ditata hati kita ini jangan sampai ngerendahin orang yang nggak pernah sholat malam misalnya. Misalnya kita ahli zikir, jangan sampai kita merendahkan orang yang bukan ahli zikir. Nah, orang Muslim itu orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Ya tadi, walaupun di depan, apalagi di belakang atau di depan gak pernah ngomongin orang, itu selamat. Terus gak pernah mukul dengan sembarangan. Sama, begitu pun ke anak-anak kita. Anak kita Muslim gak? Muslim. Kok
kita sembarangan sama mereka, ya itu zalim gitu. Zalim gitu. Makanya anak-anak yang tadi berisik tuh berisik nih. Ya, besok enggak boleh berisik ya. Tetap ke masjid, tetap ke mushola, tetap datang, tetap ikut sholat berjamaah. Tapi kalau udah mulai sholat, udah mulai berisik. Terus kalau waladhdallin, amin. Kalau bisa aminnya bareng sama imam. Karena ketika imam baca amin, itu bareng sama malaikat. Jangan duluan aminnya, ya. Dia sana arah, nggak di sini doang, di masjid sini juga. Aminnya duluan anak-anak. Oh, amin, kelarnya ntar belakangan. Gak apa-apa, anak. Padahal amin ketika kita menjadi makmum itu harus bareng dengan aminnya imam. Karena aminnya imam itu berbarengan dengan aminnya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, anak itu. Jangan kita zalim. Terus apa? Rasul juga pernah bersabda begini kan, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau kita ngomong, ketika kita ngomong nyakitin hati orang, itu nggak usah ngomong. Lebih baik diam. Itu orang Muslim adalah orang yang selamat. Orang lain yang selamat daripada lisannya dan tangannya. Enggak sembarangan lah, lisan ini sama tangan ini nggak boleh kemudian untuk menzalimi orang lain. Terus wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah, man hajara ma'ahu anhu, ya. Yang orang itu meninggalkan apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang hijrah. Jadi hijrah itu bisa dikatakan ada 3 makna paling tidak. Hijrah tempat, hijrah makani, hijrah tempat. Kemudian hijrah secara perbuatan, dari perbuatan buruk menuju kepada perbuatan baik. Ya. Kayak ini maksudnya hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Ya. Meninggalkan, hijrah itu meninggalkan. Kalau hijrah makan itu kayak Rasulullah dulu. Ya. Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, untuk apa? Menghidupkan Islam. Ya. Ternyata di Madinah Islam berkembang pesat sampai kemudian terjadi Fathu Makkah. Diawali dari mana? Dari Madinah. Ada perjanjian Hudaybiyah dari Madinah. Islam diakui legalitasnya. Secara tidak langsung Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diakui legalitasnya sama orang kafir Quraisy. Maka ada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Ada lagi hijrah yang dimaksud daripada hadis ini adalah, ya, menghentikan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kita biasa melakukan perbuatan dosa, udah berhenti, jangan diterusin. Kita biasa yang anak-anak melawan sama orang tua, berhenti, jangan melawan. Udah, sekarang kalau orang tua ngomong apa, diem. Iya mak, iya pak. Kita bertobat, ya, tobat. Berhenti. Kenapa perintahnya itu? Perintah Allah tuh dalam Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata jangan berkata ngomong aja enggak boleh orang. Gimana? Ngomong yang lain-lain. Ya, berhenti daripada apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira berhenti sama mengerjakan sesuatu gampang mana? Berhenti sama mengerjakan sesuatu. Misalnya ada perintah sholat, kita sholat kan, mengerjakan kan.
terus ada perintah menjauhi minuman keras. Gampangan mana kira-kira? Menjauhi. Logikanya kan gampangan menjauhi kan ketimbang mengerjakan, ya kan? Tapi manusia itu emang tempatnya penasaran. Nabi Adam di surganya Allah dan Ibunda Hawa di surganya Allah, dua-duanya ini mendapatkan kenikmatan yang begitu besar di surga. Di surga ini masih di surga. Allah cuma perintah apa? Ngelarang apa? Wala taqrabu hadhis syajarah. Jangan deketin pohon ini. Pohon ini jangan dideketin. Hadhis syajarah, masih hadis. Tapi apa yang dilakukan manusia? Ya memang ini kesalahan yang memang sudah Allah takdirkan, sehingga Nabi Adam dan Hawa kemudian dikirim ke dunia agar kita bersama dia. Ya, apa yang dilakukan? Malah dideketin itu pohon. Bukan cuma dideketin, buahnya diambil, dimakan. Tuh. Harusnya kan gampangan perintah, ya, atau gini, gampangan meninggalkan ketimbang perintah. Tadi contohnya dua tadi, diperintahin sholat sama disuruh ninggalin khomer. Harusnya kan gampangan ninggalin khomer kan, ketimbang ambil sholat harus ada ambil wudunya, suci dari hadas, ya, kemudian harus wudu dulu, wudunya harus benar, kemudian tata cara sholatnya harus sesuai, ya, syarat rukunnya harus terpenuhi. Tuh, kalau perintah. Nah kalau larangan, udah stop aja, nggak usah ngapa-ngapain. Dilarang minum khamr, dia udah nggak usah deketin khamr. Tapi itulah manusia. Ketika dilarang, dia makin penasaran. Larangan Nabi Adam itu cuma nggak boleh. Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa, wala taqrabu hadhis syajarah, jangan deketin di pohon. Tapi apa yang dilakukan, Bu? Ngedeketin. Ya enggak? Itu. Kemudian ada lagi diperintah, wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Tapi apa yang dilakukan? Bukan cuma deketin, tapi lakukan. Kalau kata Pak Roma, apa yang enak-enak itu diharapkan, apa yang asik-asik itu yang dilarang. Coba minum khamr butuh biaya nggak? Butuh biaya, beli khamr gitu kan, butuh biaya. Tapi apa yang dilakukan anak muda? Ya udah minum khamr gitu. Ya mudah-mudahan jamaah musola takwa nggak ada, ya udah nggak ada yang begitu-gitu. Ya, ini generasi mendatang nih, adik-adik nih yang rajin ngajinya ya. Oke. Ada kan ngaji di sini buat anak-anak khusus? Ada ya. Iya, betul. Makanya tanggung jawab. Kalau DKM tanggung jawab, ya, untuk mensyiarkan musola ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena udah waktu Isya, mari kita tutup akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbinya mohon maaf yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari Rabbul. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.